Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Kita percaya di tahun yang baru ini sesuatu yang baru akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Pribadi lepas pribadi Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, teramat baik bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Di awal tahun yang baru ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada di dalam kehidupan kami, di setiap musim hidup kami. Kau yang selalu melindungi, menyertai setiap langkah hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus kami datang bersama-sama hari ini. Kami datang membawa syukur kami, pujian penyembahan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami siap memuji-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan, amin. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami percaya segala yang baik Kau boleh berikan dan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap terus bersyukur buat segala hal Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Ini seruan iman kami. Hati kami percaya Tuhan. Mari bersama aku. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih sama-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari yang mengalami anugerah Tuhan bersama-sama aku di hadapan Tuhan. Dengan iman bersama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kami akan memuji-Mu selama-lamanya Tuhan. Selamanya terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dimanapun Anda
saudara dimanapun Anda berada saat ini. Di rumah-rumah mari sembah Dia. Angkat kedua tangan kita sembah Tuhan Yesus. Menaikkan syukur buat segala yang baik yang Tuhan beri bagi setiap kami. Haleluya. Dia nalabo nabashe. Dia nalabo takarabo. Rasanda nalabo dekarabo. Dia nalabo takarabase. Kasih-Mu besar, kemuliaan mengatasi bumi, keagungan-Mu mengatasi segala yang ada. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Kau berikan bagi setiap kami dan izinkan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami angkat tangan kami dan kami mau katakan Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami. Biar di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh menyertai kami, melindungi kami, mengarahkan kami, untuk kami boleh bersama-sama hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan saudara. Biar ini boleh menjadi iman dan doa kita di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama akui segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh yeah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari dari awal bersama-sama sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Boleh bersama-sama kita serukan haleluya. Bersama dari awal katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak. Tinggikan siapa saudara? Nama Yesus. Boleh sambil lambaikan kedua tangan saudara dimanapun Anda berada, katakan sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Kasih-Mu yang selalu menuntun menyertai hidup kami Tuhan. Kami boleh Tuhan mengalami, bahkan menyaksikan perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang selalu menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Kami akan percaya Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Penolong yang setia dan terbukti bagi kami. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Mari dengan kita bersama akui. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang baik yang Kau berikan bagi kami. Berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan, amin. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk tahun yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup kami. Kami berdoa Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami, mengurapi hati kami, mengurapi telinga dan pikiran kami. Supaya kami boleh menerima firman yang disampaikan pada hari ini. Dan biar firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu. Tuhan yang taruh dan Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar biar semua berasal daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur sama Tuhan. Tahun yang baru berarti ada sesuatu yang baru ada di depan kita. Dan rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Walau mungkin kita masih belum bisa bertemu secara normal, tapi kita bersyukur hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang pentingnya sesuatu yang baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Satu hari ada seorang gembala, dia biasa mengembalakan kambingnya itu di daerah pegunungan di kampungnya. Dia miskin, hidupnya susah banget. Nah, satu hari pada waktu dia lagi ngangon kambing ceritanya ya, lagi ngangon kambing dia tempat yang biasa dia jalani, tiba-tiba dia lihat kok ternyata di tempat biasa itu ada satu bunga bagus banget dan bunga itu nggak pernah dia lihat sebelumnya. Karena penasaran saudaraku ya, dia ambil tuh bunga dan saking bagusnya dia nggak tahan untuk tidak memetik tuh bunga. Begitu dia petik bunganya itu, tiba-tiba dinding batu di belakangnya dia itu
bergerak dan terdengar suara keras banget. Dia kaget, dia lihat ke belakang, ternyata dinding batu itu bisa bergeser dan di dalamnya ada goa. Penasaran saudaraku, dia bilang begini, wah selama ini saya ada di sini, gak pernah saya tahu tuh kalau ternyata batu ini bisa geser ya, ternyata ada goanya di dalamnya. Waktu dia masuk, dia lebih terkejut lagi sebab di dalamnya penuh banget dengan perhiasan. Ada emas, ada segala macam, banyak sekali. Wah gak pikir panjang, dia ambil semua, dia langsung berpikir saya akan kaya, gak usah ngangon kambing lagi, pulang, beli rumah, nikah dah. Itu pikirnya dia ya. Dia ambil, pada waktu dia ambil, dia mau keluar, saudaraku, tiba-tiba ada suara di belakangnya itu berkata begini, jangan lupakan yang terbaik. Terus dia mikir, apaan yang terbaik ya? Jangan-jangan di belakang ada lagi. Jadi dia taruh yang dia udah pegang, dia ke belakang, benar di belakang tuh berliannya lebih besar-besar ya, emasnya lebih tebal-tebal, terus dia ambil semuanya ya, dia ambil semua, dia raup semua, dia keluar dari goa. Begitu keluar dari goa, tiba-tiba saudaraku, suara itu terdengar lagi. Terdengar berkata begini, kamu lupakan apa yang terbaik. Dan dia bingung apa yang terbaik. Waktu dia lagi bingung, tiba-tiba semua yang ada di tangannya berubah menjadi debu. Dan suara itu bilang begini, bunga itu adalah kunci untuk membuka gua. Tapi kamu tinggalkan di dalam gua karena kamu terpesona dengan semua yang ada di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah pada mulanya manusia juga cari Tuhan? Bukankah pada mulanya manusia juga merasa dia butuh Tuhan? Bukankah pada mulanya manusia itu juga berkata, saya mau mendengar suara Tuhan, saya rindu sama Tuhan. Kemudian manusia mulai cari Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu, saat kita mulai mencari Tuhan, menemukan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan mulai mengalir dalam hidup kita. Nah saudaraku, sayangnya pada waktu berkat-berkat itu sudah mengalir, rasa haus akan hadirat Tuhan itu mulai beralih kepada rasa haus akan berkat-berkatnya Tuhan. Sehingga tanpa kita sadar, kegairahan untuk cari hadirat Tuhan itu digantikan dengan kegairahan mencari berkat-berkatnya Tuhan. Sehingga kita lupakan apa yang terbaik, yaitu keintiman bersama dengan Allah. Karena itu pada hari ini kita mau bahas tema tentang intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Nah saya mau ajak saudara untuk membuka firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan demikian. Kejadian 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku, kata hidup bergaul dengan Allah hanya disebut 2 kali di Alkitab. Pertama Henokh, kedua Nuh. Nah saudaraku, dan kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bergaul itu adalah berteman, bersahabat, berinteraksi, bersosialisasi, membangun hubungan atau punya koneksi. Ini artinya hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, tahun 2020 adalah tahun yang kita mungkin gak pernah bisa lupakan. Teman saya bilang rasanya kita kehilangan 1 tahun ya. Karena tahun 2020 tiba-tiba semua kegiatan hilang. Kita gak bisa ke gereja, kita gak bisa bekerja seperti biasa. Kemana-mana mesti jaga jarak, pakai masker, saudaraku ya. Dan kita membiasakan diri hari-hari ini untuk beribadah offline atau offsite, dan kita membiasakan diri untuk ya udah kebaktian cukup puas dengan lihat YouTube, cukup puas dengan Zoom, dan itu kita rasakan seperti itu dalam hidup ini. Nah saudaraku, pada waktu hal seperti inilah berapa banyak orang mulai berkata begini, kangen ya pengen kebaktian lagi, kangen ya pengen kumpul-kumpul lagi, sebab kita rasanya kita penyembahan di rumah dengan penyembahan sama-sama di gereja, tuh kok kayaknya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang kurang. Saudaraku, lewat pandemi ini kita lagi belajar bahwa bagaimana sebetulnya keintiman kita dengan Tuhan. Sebab orang yang intim dengan Tuhan, yang pertama artinya hidupnya bergaul sama Tuhan.
Dan kalau hidup kita bergaul sama Tuhan, maka kita tahu kita akan mengenal Dia lebih dekat lagi. Kalau kita bergaul sama Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan, yang paling aku rindukan cuma satu. Aku mau tinggal di dalam hadirat Tuhan sepanjang masa, itu kata Daud. Daud alami banyak hal dalam hidupnya. Begitu banyak pergumulan dalam hidupnya. Tapi kekuatan yang Daud peroleh adalah rahasianya kehidupan Daud ada di dalam hadiratnya Allah. Nah, saudaraku, karena itu pada hari ini kita belajar. Di dalam Mazmur pasal 63, saudaraku, ini merupakan salah satu Mazmur favorit bangsa Israel pada masa dulu. Mazmur ini sering kali dinyanyikan, saudaraku ya. Dan Mazmur ini merupakan Mazmur Daud pada waktu dia sedang dikejar-kejar dan ada di padang gurun Yehuda. Di dalam Mazmur pasal 63, di dalam ayat yang kedua, Daud katakan demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, Daud lagi mengungkapkan kerinduannya kepada Allah, bukan pada waktu dia sedang enak-enakan istana. Pada waktu dia sedang ada di padang gurun, nggak ngerti masa depannya seperti apa, nggak ngerti besok masih hidup apa enggak. Daud katakan, Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Hari ini kita mau koreksi hidup kita. Masuk tahun 2021, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi adakah kita tetap mempertahankan apa yang terbaik dalam hidup kita? Yaitu hadiratnya Allah, persekutuannya sama Allah. Karena pada waktu kita bersekutu sama Tuhan, kita mengenal Tuhan, maka kita tahu bahwa hidup bergaul, membangun keintiman, membuat kita bisa melihat kesetiaan, kasih dan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Seorang teolog yang bernama Canon Liddon berkata begini, mengenai Mazmur pasal 63 dikatakan begini, Mazmur tersebut membentuk sebuah moto untuk apa yang disebut dalam ungkapan modern sebagai personal religion. Tidak ada agama yang layak disebut sebagai agama jika tidak bersifat pribadi. Maksudnya, kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita berkata, oh saya orang Kristen, tapi hanya tanda kutip agama doang. Maka itu tidak bersifat pribadi, kita gak kenal siapa Allah kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita bangun hubungan pribadi sama Tuhan, kita kenal siapa Dia. Sehingga hari ini, saudara mungkin panjang tahun 2020 kita alami banyak hal. Berapa banyak toko-toko yang mesti ditutup. Berapa banyak usaha-usaha yang tiba-tiba ambruk. Berapa banyak karyawan-karyawan yang sebagian dipotong gajinya, sebagian kehilangan pekerjaan. Saudaraku, waktu kita bergaul dengan Tuhan, memiliki hidup bergaul sama Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Benar saudaraku, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi ada jaminan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang setia dalam hidup kita. Kita tahu yang penting dalam hidup kita adalah asal kita punya hadirat Allah bagi kita. Saudara, masa-masa pandemi itu pun berarti banyak bagi saya. Pelayanan semua stop, berarti tanda kutip tidak ada pemasukan. Saudaraku, kalau buat hidup sendiri mungkin gak masalah. Tapi saya di rumah punya tanggung jawab. Ada asisten rumah tangga yang harus saya bayar, ada listrik yang harus saya bayar, ada pengeluaran-pengeluaran yang harus saya keluarkan, belum bayar beras dan sebagainya. Satu hal yang saya lakukan adalah saya bersyukur sama Tuhan karena saya punya Tuhan dalam hidup saya. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan itulah yang membuat saya bisa menaikkan syukur sama Tuhan. Dan saya bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk semua yang boleh terjadi. Karena saya tahu, saya ngerti banget arti hidup kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya ngerti banget arti hidup bergantung hanya sama Tuhan bukan sama manusia. Karena nggak ada yang bisa dilihat di depan kecuali hanya Tuhan. Saudaraku, dan disitulah saya belajar untuk berkata, Tuhan, setiap hari saya hanya memandang Tuhan dalam hidup saya. Dan saya bersyukur saudaraku, Tuhan gak pernah mengecewakan. Dan saya percaya kalau saudara bisa bersaksi, saudara juga pasti akan bersaksi betapa Tuhan menolong setiap kita lewat masa-masa sukar 11 bulan ini. Rasa-rasanya yang luar biasa, tetapi Allah yang kita sembah
adalah Allah yang luar biasa. Saat kita bergaul dengan Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka kita tahu Dia sahabat kita, Dia kenal kita, dan kita kenal Dia. Bahwa Dia setia, bahwa Dia berkuasa, bahwa Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bergaul dengan Tuhan, intimacy with God, keintiman dengan Tuhan, itu bicara mengenai kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Saudaraku, kita akan jadi seperti apa lewat pergaulan-pergaulan kita. Karena itu saya yakin banyak orang tua berkata begini, orang tua nggak ada yang suka kalau anaknya bergaul dengan pemabuk. Orang tua nggak ada yang suka kalau anaknya bergaul dengan penjudi. Karena orang tuanya takut sebab lewat pergaulan ini bisa merusak anak. Saudaraku, dengan siapa kita bergaul seringkali itu akan menentukan apa jadinya kita. Nah, hari ini kita mau belajar begini. Saudara tahu nggak, waktu kita mulai bergaul sama Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita percaya kualitas hidup kita pun akan berubah di dalam Tuhan. Sebab waktu kita bergaul sama Tuhan, saudaraku, maka kita tahu kita akan mengadopsi hidup Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, saudaraku, Alkitab katakan, karena iman, Ibrani 11 ayat 5, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Sebelum terangkat, Henokh mendapat kesaksian, dia berkenan, mendapat keperkenanan, menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, siapa orang yang menyukakan hati Tuhan? Saudara sebagai orang tua tahu, anak yang menyukakan hati kita adalah anak yang mau mendengar apa yang kita ucapkan. Amin Bapak Ibu. Anak yang menyukakan hati orang tua adalah anak yang tahu persis apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati orang tuanya. Kalau saudara dan saya bergaul sama Tuhan, kita akan tahu hatinya Tuhan. Kita akan ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Saudaraku, tadi saya sudah katakan di depan bahwa ada dua tokoh di Alkitab yang mendapat perkataan berkenan kepada Allah. Yang pertama Henokh, yang kedua Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6, di dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa yang menjadi cirinya Nuh? Bukan bergaul dengan Allahnya, bukan bergaul dengan Allahnya saja, tetapi dikatakan Nuh adalah seorang yang hidup benar, tidak bercela. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian 6, saudara tahu apa yang membuat Allah menghukum bumi dengan mengirimkan air bah. Karena firman Tuhan katakan sebab dunia, bumi pada waktu itu sudah rusak benar. Nuh hidup di sana di tengah-tengah bangsa yang rusak. Apa yang membuat Nuh tidak terkontaminasi? Sederhana. Kuncinya cuma satu. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sehingga orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, otomatis kualitas hidupnya berubah. Sebab orang yang punya hubungan dengan Tuhan, hidupnya bukan lagi apa kata orang. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, hidupnya bukan lagi apa kata saya. Berapa sering sih kita suka dengar orang berkata gini, biarin aja hidup-hidup gue, yang ngatur-ngatur gue. Betul gak saudaraku? Tapi hari ini kita belajar kalau kita bergaul dengan Allah, maka kita akan mulai berkata bahwa hidup bukan lagi apa kata saya, tapi apa kata Tuhan. Sebab perkataan bahwa hidup Nuh itu adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Di dalam kitab bahasa Inggris dikatakan dia ada di dalam jalannya Tuhan. Sehingga kalau saudara dan saya memilih untuk punya standar di dalam Tuhan, hidup bergaul sama Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita tuh enggak lagi akan sama. Kita akan berkata begini, apa kata Tuhan? Udah ke gereja, udah pelayanan, tapi dagang kok masih tipu kiri tipu kanan. Betul saudaraku? Hari ini kita mulai lihat, apa kata Tuhan? Udah aktif loh di WBI, singer. Ya, di ibadah umum. Ternyata di rumah masih nyolongin duit laki. Betul gak? Apa kata Tuhan? Udah ke gereja, pelayanan, penari, masya ampun, di kampus, ya di sekolah, nyonteknya ampun-ampunan. Betul gak saudaraku? Apa kata Tuhan? Ya, kita nyanyi, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku cinta Yesus selamanya, tapi masya ampun di rumah sama mantu, sama mertua, betul ya, sampai
mantu bilang gini, masih ampun mertua gue ya, setan aja keder sama dia. Betul gak saudara? Ya kan ya. Jadi hari ini kita belajar begini, ayo apa kata Tuhan dalam hidup kita. Matius 5 ayat 16 berkata, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah terangmu, kata Tuhan apa? Bercahaya. Di depan banyak orang, di depan semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sudahkah kita bergaul sama Tuhan? Supaya kualitas hidup kita menjadi berbeda di dalam Allah. Suami melihat Kristus dalam hidup kita. Istri melihat Yesus dalam hidup kita. Karyawan-karyawan melihat Yesus dalam hidup bosnya. Bos-bos kita melihat Yesus dalam hidup kita sebagai karyawan. Anak-anak, orang tuamu melihat Yesus di dalam kehidupanmu. Sebab pada waktu kita bergaul dengan Tuhan, pasti kualitas hidup kita akan berbeda. Sebab standar hidup kita bukan lagi apa kata orang, bukan lagi apa kata dunia. Tetapi standar hidup kita, apa kata firman Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Saudaraku, apa artinya intimacy with God? Intimacy with God artinya yang pertama, kita bergaul sama Tuhan setiap hari. Bergaul sama Tuhan artinya kita bersahabat, kita berteman. Artinya kita membangun hubungan. Artinya waktu kita bergaul sama Tuhan, kita tahu banget Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal menolong kita. Dan kita tahu segala sesuatu boleh terjadi. Kita gak lupakan apa yang terbaik. Hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bergaul dengan Tuhan, berbicara mengenai kualitas hidup yang pasti akan berubah. Kualitas hidup yang pasti akan semakin kelihatan bahwa kita punya kualitas hidup, kita punya kualitas standar hidup kita adalah firman Allah. Dan yang terakhir yang ketiga, saudaraku, bergaul dengan Tuhan. Itu bicara mengenai menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau saudara buka di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Kejadian 5 ayat 1 dengan sampai dengan ayat yang ke-31. Saudaraku, kalau saudara pelajari nanti di rumah, baca nanti ya selesai firman karena kita nggak mungkin baca semuanya hari ini. Maka saudara akan lihat ada 3 kata yang diulang sebanyak 8 kali. Itu ada di ayat 5, ayat 8, ayat 11, ayat 14, ayat 17, ayat 20, ayat 27, ayat 31. Dan 3 kata itu sama. 3 kata itu berbicara tentang apa? 3 kata itu bicara tentang perkataan begini. Saya baca satu ayat ya. Kejadian 5 ayat yang ke-5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Dan perkataan itu terus diulang ya. Umur sekian lalu ia mati. Umur sekian lalu ia mati. Umur sekian lalu ia mati. Saudaraku, jadi kita ngerti saudara ya, hanya ada 1 orang yang dianugerahkan Tuhan hal yang luar biasa, tidak mengalami kematian, namanya Henokh. Dia mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhir hidupnya dia alami baiknya Tuhan bagi hidupnya. Saudaraku, kita lihat hari-hari ini. Saudara perhatikan saudaraku ya, begitu banyak sekali manusia dalam dunia ini sebetulnya alami loh kebaikan Tuhan. Saudara, pada waktu tahun 1923, sekelompok manusia-manusia sukses bertemu di Hotel Edgewater Beach di Amerika. Nah saudaraku, dan mereka kumpul, mereka tuh tanda kutip konglomerat dunia. Salah satunya saudaraku ya, dia disebut dengan beruang investor terbesar di Wall Street. Namanya Jesse Livermore. Saudaraku, beruang investor terbesar di Wall Street. Tapi ternyata 20-an tahun kemudian, saudaraku, nasib beruang ini, saudaraku ya, beruang investor ini, orang kaya ini ternyata tidak berakhir dengan baik. Karena dia 20 tahun kemudian dia bunuh diri, saudaraku, ya, karena dia melihat keadaan kondisi fluktuatif naik turun, itu yang membuat dia bunuh diri. Saudaraku, Adolf Merkel, seorang yang kaya, yang punya orang terkaya kelima di Jerman. Dia punya pabrik semen, punya pabrik otomotif, dia punya pabrik obat-obatan. Tetapi satu hari Adolf Merkel yang punya karyawan sekitar 32.000 orang. Itu pun satu hari
Dia mati dengan cara yang tragis, dia menabrakkan dirinya di kereta api yang sedang berjalan. Saudara, bukankah berkat yang kita terima dalam hidup itu adalah berkat Tuhan? Bukankah kita bisa menikmati semua yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan? Tapi berapa banyak orang di luar sana, mereka alami kebaikan Tuhan. Mereka bisa kumpulkan harta, tetapi mereka tidak menikmatinya sampai penuh. Karena akhir hidup mereka itu sangat tragis. Mereka mati dan mereka nggak punya Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku, hari ini kita mau belajar untuk melihat begini. Sekarang tujuan hidup kita apa? Hidup dengan Tuhan, bicara mengenai nikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita lihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekarang kita lihat, lewat pandemi ini kita lagi belajar banyak hal. Sekarang coba saya mau tanya sama saudara. Saudaraku punya uang, ya, tetangga punya duit banyak banget. Rumah ada 8. Surat rumah setebal gini udah kayak kartu monopoli, saudaraku. Ya kan ya. Saya mau bilang sama saudara, saudara kita punya rumah ya yang ukurannya RSSSSSS, betul nggak saudara ya? Rumah sangat sempit, selonjor aja susah, betul nggak saudara? Ya kan ya. Terus kita mulai bilang gini, aduh ya, seandainya punya rumah kayak gitu ya, kasih ke dia satu ke kita. Saya mau bilang sama saudara, kita nggak usah iri dengan berkat yang orang lain punya. Ingat, seberapa banyak pun apartemen, gedung yang mereka punya. Satu hari ada predikat di belakang namanya dengan perkataan apa? Lalu ia mati. Betul gak saudara? Ya. Saudara hari ini bilang gini, aduh iya ya, orang-orang kemana-mana sekarang saya mah susah. Ya, dia punya mobil enak banget ya, mobil banyak bener. Ya, bererot di rumahnya, sampai garasi kagak muat. Enggak kebingung apa dia naik mobil tiap hari, mungkin tiap naik mobil 1 jam sekali ganti kali ya. Suruh sopir yang lain jemput dia di jalan, ganti mobil yang lain. Saya mau bilang sama saudara, mungkin hari ini kita bilang Tuhan, mobil ya begini ya Tuhan ya, itu kagak ganti-ganti ya Tuhan ya. Mobilnya ini juga mobil rame-rame Tuhan ya, yang tiap kali bayar pakai kartu Tuhan. Bisa bilang sama saudaraku, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu bukan karena kita punya harta yang banyak melimpah, tapi kebaikan Tuhan karena kita punya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan karena kita punya jaminan bukan untuk hidup sekarang, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Sehingga kita tahu, kita bilang Tuhan gak apa-apa. Orang yang punya mobil sederet pun satu hari akan dapat gelar apa? Lalu ia mati. Dan kalau dia udah mati, siapa yang ngantar dia? Sama saudaraku, mobil jenazah juga, betul gak saudara? Iya kan ya. Jadi hari ini yuk kita belajar, kita mengucap syukur sama Tuhan. Saudaraku, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita juga gak pernah ngerti, tahun 2021 apalagi yang akan kita alami, kita gak pernah ngerti. Tapi satu hal kita belajar pada hari ini, belajar bahwa kita udah punya yang terbaik dalam hidup kita, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Kita udah punya yang terbaik dalam hidup kita, yaitu hadiratnya Tuhan. Belajarlah untuk tetap menghargai hadiratnya itu. Saudara, musim boleh berlalu. Hari demi hari berjalan, mungkin gak sesuai apa yang kita mau. Rancangan-rancangan yang kita udah rancang selama ini, mungkin bisa gagal. Tapi saudara tahu, kita punya Tuhan yang gak pernah gagal. Yang merancangkan masa depan bagi setiap kita. Karena itu, mari bangunlah tetap hubungan bersama dengan Tuhan. Henokh mendapat yang terbaik. Dia menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Dari dia masih hidup sampai waktu dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita juga sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah berjalan di dalam anugerahnya. Tahun 2020, tahun yang bagi banyak orang merupakan tahun yang kelam. Itu sudah kita lewati. Masuk di dalam tahun 2021. Kita tahu yang penting dalam hidup kita, yang terbaik yang kita punya. Jangan biarkan ditukar oleh harta dunia yang satu hari akan menjadi fana. Tapi tetap pegang apa yang terbaik, yaitu keintiman, persekutuan, pergaulan bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita bergaul dengan Tuhan, itu adalah ada jaminan bagi hidup kita. Saat mengalami masalah persoalan pergumulan, kita tahu ada satu pribadi yang gak pernah tinggalin kita sendiri. Waktu kita hidup bergaul dengan Tuhan, karakter kita semakin diubahkan. Memampukan kita melihat masalah sebagai kesempatan bagi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sehingga hati kita bisa penuh dengan ucapan syukur. Dan melalui pergaulan dengan Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bukan cuma di masa sekarang waktu kita hidup. Bahkan sampai kita dipanggil pulang ke surga. Dia Tuhan tetap menyertai saudara dan menyertai saya.
percaya. Jangan lupakan apa yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Masihkah sampai hari ini kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita? Lebih dari apapun. Lebih dari siapapun. Sebab hadirat Tuhan berbicara mengenai jaminan. Jaminan bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Hadirat Tuhan berbicara mengenai penghiburan. Bahwa ada sepasang tangan yang perkasa. Yang terus menopang kita. Walaupun mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang melewati lembah air mata. Hadirat Tuhan merupakan bagian yang terbaik yang bisa kita miliki. Karena tanpa hadirat Tuhan, semua harta yang kita punya itu hanya seperti debu yang gak pernah bisa memuaskan hati kita. Pada waktu Tuhan mulai memberkati hidupmu saudaraku. Pada waktu Tuhan mulai memberikan kepadamu dan memulihkan keadaanmu. Jangan lupakan yang terbaik. Persekutuan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Meteraikan di dalam hati kami. Supaya kami boleh belajar. Supaya kami boleh melihat dan mengerti. Bahwa semua yang kami punya dalam dunia ini. Tanpa Tuhan. Maka semuanya akan menjadi nol besar. Tapi kalau kami punya Tuhan dalam hidup kami, segala sesuatu yang tidak kami punya pun dalam dunia, atau bahkan yang kami punya pun dalam dunia, tidak akan pernah berarti apa-apa. Karena hadirat Tuhan, kehadiran, penyertaan, pemeliharaan, kasih Tuhan, lebih dari segalanya. Karena itu apa yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan. Kami akan terus berjalan di dalam tahun 2021. Kami gak pernah ngerti apa yang akan kami alami. Tapi satu hal kami tahu, kami tidak mau melupakan yang terbaik, yaitu hadirat Allah yang ada dalam hidup kami, di hati kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Allah, memelihara dan hidup di dalam hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita bersama, kita akui segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaktian pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Engkau. Sebelum kami tutup ibadah ini, biarlah Tuhan kami mau berdoa bagi banyak jemaat Tuhan di tahun 2021 ini. Biar Tuhan memberikan terobosan baru. Amin. Tuhan memberikan pemulihan. Biarlah berkat dari surga turun atas jemaat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang dialami oleh jemaat, tapi Tuhan tahu apakah masalah usaha mereka ada tersendat karena ekonomi saat ini. Apakah mungkin ada juga yang di PHK,
Ada juga yang hilang mata pencaharian. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan turun atas jemaat-Mu. Di tahun 2021 ini Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, khususnya Sungai Yordan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas firman yang sudah ditaburkan. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Ibu Helena Adnan. Tuhan pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Biar di manapun dia berada, nama Tuhan yang ditinggikan. Berikan otoritas sehingga pada saat dia melakukan karya-Mu Tuhan, mujizat boleh terjadi. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, kebaktian pada pagi hari ini sudah selesai. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Allah, yang melebihi akal dan pikiran saudara. Diberkati keluarga saudara, diberkati kesehatan saudara. Tuhan melindungi engkau dari serangan virus apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati juga pekerjaan saudara. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan kesetiaan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan saudara. Yang melindungi, menolong, menguatkan, bahkan menghibur saudara. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang mau menerima berkat ini sama-sama katakan, amin.